Selamat malam pemirsa, ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, Indonesia memang disokong oleh konsumsi. Tetapi investasi ini jadi motor penggerak agar industri ini bisa menjadi tumbuh dan pendapatan bisa bertambah, serapan tenaga kerja pun semakin besar. Dan untuk itulah ketika investasi ini terkendala birokrasi, tentu presiden pun menjadi kecewa. Padahal sudah diupayakan sedemikian rupa agar regulasi yang ada ini dibuat sesimpel dan sesederhana mungkin, harapannya agar bisa menarik investor. Tapi ternyata birokrasinya masih terlalu besar sehingga investasi itu masih belum masuk juga. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi kesal investasi terhambat birokrasi ruwet. Dan saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Kami pun juga masih menantikan 1 orang narasumber lagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Mas Nusron Wahid yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Mas Nusron, boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Mas Nusron. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat Mas Nusron? Sehat selalu. Harus selalu sehat ya Mas? Ya. Dan tentunya ada Pak Peter Abdullah, Ekonom Core Indonesia. Pak Peter, selamat malam. Pak Peter sehat? Selamat malam, Alhamdulillah sehat Mbak Mona. Ya, dan kita juga nanti akan terhubung dengan Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN periode 2011-2014. Apakah sudah terhubung beliaunya? Pak Dahlan, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Dahlan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Dahlan di sini ada Pak Peter dan juga ada Mas Nusron. Pak Dahlan mungkin bila disapa. Salam Pak Yusron, Pak Peter. Selamat malam Pak Dahlan. Ya, dan kami masih menantikan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia untuk juga sharing bersama kita di sini mendiskusikan berkaitan mengenai investasi. Dan tentunya ini yang menjadi catatan sebenarnya adalah Kementerian BUMN. Kami sudah mengundang staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga berkali-kali untuk bisa hadir dalam diskusi kali ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena kepadatannya sehingga tidak bisa mendiskusikan lebih lanjut berkaitan mengenai birokrasi di BUMN yang dikeluhkan oleh Presiden sehingga Presiden sempat marah-marah dalam pidatonya. Baik, kita langsung saja. Kita di sini mumpung ada Pak Dahlan nih, mantan Menteri BUMN. Pak Dahlan, oh masih belum ada. Kita ke Mas Nusron kalau gitu. Oh ini Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya ke Pak Dahlan dulu deh sambil kita menunggu. Pak Yusron dulu lah, Pak Yusron dulu. Oh Pak Nusron dulu, oke. Saya kualat nanti, saya kualat. Mas Nusron, ini kolega nih Komisi 6 BUMN. Memang separah itu birokrasinya? Terima kasih ya. Memang variabel investasi itu kan variabel yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tidak mungkin bisa tumbuh tanpa variabel investasi. Problem pertama saat ini mungkin Pak Bahlil nanti harus menjelaskan. Nah ini karena diomongin selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Terima Bahlil kasih. harus menjelaskan. Pak Menteri silakan. Ya kan? Selamat datang Pak Bahlil. Ini. Sama-sama jas Ya. Cuma bedanya saya agak sedikit tidak hitam. Ya. Silakan Pak Menteri. Harapannya dengan adanya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kewenangan daerah ditarik ke pusat dan beberapa kewenangan Kementerian Teknis ditarik ke satu pintu lewat mekanisme single submit di OSS yang itu ada di bawah Kementerian Pak Bahlil. Ini sampai hari ini kami cermati belum bisa berjalan secara optimal. Padahal harusnya sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini menteri yang penuh dengan inovasi dan dobrakan dan sedikit lompatan-lompatan dalam tanda petik kadang-kadang rada kurang ajar. Ya kan? Dalam tanda petik begitu. Tapi baik kan arahnya. Ya arahnya baik, arahnya tapi baik. dalam konteks masa transisi ini OSS ini belum berjalan dengan baik. Karena hampir tiap hari itu mengalami perubahan sistem. Yang itu ujung-ujungnya di bawah ini kebingungan dan mengalami stagnasi. Contoh izin IMB, Kota Tangerang
kemudian komplain, Kabupaten Tangerang komplain, hampir semua komplain. Karena harusnya dengan adanya OSS yang ditarik ke pusat ini kan harusnya lebih cepat. Tapi ternyata tidak jauh lebih cepat, malah lebih lambat. Kenapa? Karena sistemnya belum siap, tapi Pak Bahlil karena tanda petik kungfu dan atraksi diumumkan terlalu cepat. Harusnya Pak Bahlil sebelum mengumumkan ini disiapkan dulu sosialisasi ke bawah, infrastrukturnya di bawah dan sebagainya supaya tidak stuck di bawah. Ini banyak yang stuck. Nah, kembali ke soal pertanyaannya siapa namanya kalau lupa? Manohara, Mas Mbak Manohara. Nusron. Manohara itu nggak singkatannya apa? Tukang bikin manuver dan huru-hara. Nah, tentang birokrasi di BUMN yang membuat Pak Presiden itu kesal. Begini. Ini case-nya kan tadi secara spesifik di pidatonya Pak Presiden mengatakan case kejadian di Tuban. Di Tuban itu kan masalah proses pengembangan TPPI. Rencana pembangunan kilang. Pengembangan kilang dengan kerjasama dengan Rosneft ya Pak Menteri ya. Dengan Rusia. Ini begini, saya syukur sekali ada statement dan sinyalemen daripada Pak Presiden itu. Jauh hari kita di Komisi 6 udah mengingatkan. Nah, tahu nggak salah satu problem internalnya itu adalah birokrasi di dalam internal Pertamina. Karena itu ini juga menjadi semacam kayak permenungan dan reformasi internal dalam birokrasi Pertamina. Apa salah satu yang menghambat? Transaksi di atas 30 juta US dollar itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Padahal yang namanya transaksi investasi di dalam kilang itu minimal 5 sampai 7 miliar US dollar. Kalau setiap belanja per 30 juta US dollar harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, gimana nggak lama? Nah, karena itu sinyalemen dari Pak Presiden ini sungguh baik dan kita harus sambut gembira. Bagaimana cara gembiranya? Kementerian Menek BUMN, Pak Erick Thohir, CQ-nya Wakan, boleh juga Pak Wamennya Pak Pahala, memerintahkan. Pak Pahala kan komut, belum, komutnya kan ini, Wakomut, Pak Pahala itu, komutnya masih Pak Ahok. Kan Wakomut di situ, ya kan di tempatnya Bunike. Harusnya rombak dong birokrasi di situ. Masa transaksi 30 juta ke atas harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Ya kan kalau gitu kapan putusnya? Ini salah satu yang membuat penyebabnya. Ya kan, nah karena itu statement daripada Pak Presiden itu baik, tapi tidak ada artinya statement itu kalau kemudian tidak diimbangi dengan perubahan mekanisme. Sama halnya dengan OSS, OSS itu baik. Tapi artinya apa? Artinya kalau infrastruktur belum siap ya sudah diumumkan terlebih dahulu. Ya kan? Ini terlalu cepat ingin mendapatkan prestasi. Supaya kesan sudah bekerja tapi yang jadinya adalah macet keadaan. Saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Bahlil. Nanti Pak Bahlil akan jawab lebih lanjut, tetapi kita jeda dulu Bang Bahlil biar agak panjang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Iya. Ini kualat kalau saya nggak kasih kesempatan Pak Menteri ngomong. Silakan Pak Menteri. Mau ngomong apa Manu? Tadi Pak Menteri mau bicara. Saya cuma diundang di sini untuk diskusi tentang investasi. Tapi sebelum saya diskusi itu tiba-tiba masuk sudah dikasih menu makan malam oleh abang saya Pak Nusron terkait dengan OSS. Saya melihatnya begini, ia mengajarin kita struktur pemahaman terhadap mekanisme penyelenggaraan tata negara ketika dulu saya masih aktivis itu Pak Nusron. Ada undang-undang, ada PP, ada permen, ada waktunya juga di situ. Kaitannya dengan OSS. Di situ dikatakan dalam undang-undang bahwa 3 bulan pasca setelah pengesahan undang-undang harus ada PP-nya. Mohon maaf tolong dikoreksi Bang. Setelah ada PP-nya harus ada permennya. Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa 3 bulan setelah pasca PP dikeluarkan, maka online single submission itu harus jalan. Saya harus jujur mengatakan, setelah PP keluar itu, kemudian permen. Permennya itu saya luncurkan OSS itu tanggal 9 Agustus. Sebagian permennya itu keluar di bulan Juni-Juli. Bahkan menterinya pun satu alma mater dengan Pak Nusron gitu. Jadi sebenarnya kita
harus melakukan konsolidasi internal kelihatannya biar Pak Nusron juga mendapat informasi yang komprehensif. Tapi yang saya ingin mengatakan begini, tidak ada aplikasi di dunia ini yang begitu implementasi 3 bulan langsung jalan. Nggak ada setahu saya. Nggak ada. Itu biasanya ada coba dulu, errornya dulu. Nah kita ini sekarang untuk mengenai OSS, pada saat peluncuran di tanggal 9 Agustus saya mengatakan begini, bahwa Presiden OSS ini diluncurkan dalam posisi 80%. Saya akui itu. Dan tadi saya laporkan baru 90%. Masih ada umkunya yang belum selesai. Dan ini kita akan selesaikan paling lambat di Desember ini. Kenapa? Karena memang aturan-aturan di Permen itu minta ampun Pak. Seluruh Permen itu ada sekitar 54.000 halaman. Yang harus kami jabarkan di Kementerian Investasi, baru kemudian bisnis analisnya masuk, baru kita melakukan penyesuaian. Terkait dengan IMB. Pak Nusron yang saya hormati, sebagai orang daerah sangat kagum dengan pikiran Pak Nusron itu. Karena memang IMB ini memangkas sebagian pendapatan dari daerah. Dan kemarin saya sudah tanda tangan MOU dengan Apkasi yang juga Pak Jaki adalah ketua Golkar DKI Jakarta yang Wakil juga ketua adalah Apkasi. sohibnya Pak Nusron. IMB dalam aturan sekarang tidak merupakan bagian daripada izin. Tapi dia ditarik di pusat lewat Permen atau PP-nya PUPR. Namun aplikasinya di sana agar tidak memperlambat maka dikonekkan. Yang dipersoalkan oleh daerah itu adalah sekarang IMB itu nggak bisa memungut karena harus ada namanya perda. Nah perda itu butuh persetujuan dewan. Saya pikir mazhab ini Pak Nusron lebih paham. Saya tidak perlu menjelaskan. Nah jadi problemnya itu adalah ketika izin IMB ditarik ke pusat, maka ada dispute potensi pendapatan daerah dari IMB. Nah sekarang tadi kita sudah rakor investasi, saya dengan Pak Sofyan Jalil sudah merumuskan agar ada diskresi untuk kemudian potensi pendapatan daerah itu tidak hilang. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan investasi. Memang saya nggak tahu bahwa ada Pak Nusron. Akhirnya saya pikir Manu tadi nggak ada Pak Nusron. Ini senior menguji ilmu junior soal kelihatannya. Kemudian menyangkut investasi. Manu harus ingat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 57% itu kontribusinya adalah konsumsi. Dan 31% itu konsumsinya investasi. Yeah. Kalau kita bicara tentang konsumsi itu tidak terlepas dari bicara kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat ini berbicara tentang kepastian pendapatan. Nah kalau kita bicara kepastian pendapatan itu kita bicara tentang lapangan pekerjaan. Dan tidak mungkin lapangan pekerjaan itu disiapkan semata-mata oleh pemerintah. Jadi oleh swasta. Kembali lagi kepada investasi. Nah sekarang kita lihat di kuartal ketiga. Kuartal kedua, kuartal ketiga. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 7,07%. Itu pertumbuhan investasi kita itu 7% lebih. Pertumbuhan konsumsi kita 5% lebih. Di kuartal ketiga itu kontribusinya tumbuh 3,5 sekalipun dalam keadaan pandemi. Itu sekitar ekspor impor itu 50%. Investasi kita tumbuh di atas 3,5 sampai 4%. Kemudian konsumsi turun 1%. Dari postur yang ada, keyakinan saya bahwa kalau kita ingin mendorong ekonomi kita ke depan harus kita geser dari konsumsi kepada produktif. Nah lewat investasi. Itu satu. Yang kedua saya juga ingin mengatakan kenapa sih ekspor kita sekarang bagus. Jadi neraca perdagangan kita itu bagus karena memang sekarang kita ekspor itu barang-barang yang sudah diolah. Contoh stainless steel. Kita katakanlah neraca perdagangan kita dengan China. Di tahun 2018 itu masih minus 14 billion US dollar. Sekarang kita tinggal di kuartal ketiga neraca perdagangan kita itu minus 1,5 billion US dollar. Sementara di Amerika surplus sekitar 10 billion lebih. Apa yang saya mau sampaikan? Itu ekspor bukan bahan baku. Itu ekspor produk setengah jadi dan jadi akibat terjadi hilirisasi. Nah dalam perspektif itu dengan undang-undang cipta kerja yang apa yang saya kaitkan lagi dengan Pak Nusron sebenarnya begini. Kementerian Investasi itu tidak pernah pingin untuk mengambil konon kata Pak Nusron izin-izin itu. Tapi saya hanya menjalankan perintah undang-undang. Saya sebagai aparat pemerintah dan sebagai pembantu presiden harus patuh pada dua hal. Patuh pada undang-undang dan patuh pada presiden. Selebihnya koordinasi.
Dan atas dasar kepatuhan saya itu, saya menerjemahkan pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja. Di poin A dia mengatakan begini, kewenangan yang ada pada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah itu dimaknai sebagai kewenangan presiden yang dilimpahkan kepada mereka. Yang kedua di poin B dia mengatakan dalam rangka penataan kewenangan tersebut diterbitkanlah NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Itu muncul di PP nomor 5. PP nomor 5 itu sebagai bentuk implementasi daripada OSS. Karena itu payungnya di sana. Memang di situ dikatakan begini. Seluruh perizinan itu harus berbasis elektronik via OSS. Pengelola OSS adalah Kementerian Investasi. Bukan Kementerian Investasi waktu itu. Belum ada Kementerian Investasi, masih BKPM. Dan di situ mengatakan yang akan menandatangani seluruh perizinan itu adalah Kepala BKPM atas nama Menteri Teknis. Jadi sebenarnya bukan maunya Bahlil Lahadalia, tapi maunya undang-undang. Tapi nggak apa-apa kalau perlu suruh bikin itu sesuatu yang mungkin harus dievaluasi. Saya ikut aja apa kata undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut izin daerah. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada izin yang ditarik ke pusat. PP nomor 6 di situ hanya berbicara tentang mekanisme dan ketepatan waktu. Contoh, izin lokasi. Izin lokasi tetap di daerah, Pak. Nggak ada yang ditarik ke pusat. Cuman memang, contoh, di dalam NSPK, ini contoh ya. Ada dong izin tambang. Oh itu bukan di Undang-Undang Cipta Kerja, Bos. Itu di Undang-Undang Minerba. Itu bukan Undang Cipta Kerja. Itu dua hal yang berbeda. Nah kalau yang saya berbicara tentang izin di Undang Cipta Kerja, contoh izin lokasi. Ketika syarat izin sudah terpenuhi, tetapi kepala daerah belum mengeluarkan izinnya, maka otomatis apa yang disebut dengan fiktif positif. Kenapa? Karena harus kita akui di tahun 2020, saya waktu pertama menjadi kepala BKPM, Indonesia mendapat predikat nomor 1 negara pemberian izin yang putar-putar. Ini fair ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah ini kita mau biarkan terus supaya negara ini begitu terus atau tidak? Saya pikir Pak Nusron sebagai senior saya yang reformis, yang selalu berpikir out of the box dan nasionalismenya tinggi, mempunyai tanggung jawab moral untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya mengilhami pikiran Pak Nusron itu. Nah dalam perspektif itulah kemudian terkait dengan waktu, maka kita mempergunakan fiktif positif. Kenapa? Harus diakui, saya ini kan pengusaha dari daerah. Kalau kita di daerah itu tidak dukung bupati atau tidak dukung gubernur, kita bikin izin, itu hanya yang tahu ketik surat dan yang tahu pegang cap dan kepala daerah kapan itu izin keluar. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan kepastian. Sementara salah satu roh daripada Undang Cipta Kerja itu adalah kepastian, transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Dan kecepatan ini saya pikir sebagian sudah merasakan termasuk Pak Nusron bahwa ada dinamika-dinamika lain. Saya pikir itu bagian daripada penyesuaian untuk menuju kesempurnaan. Pendekatannya begini Man, saya ingin mengatakan bahwa pintu masuk untuk negara kita maju dalam mendorong pertumbuhan per kapita kita sekitar 12-13 ribu, itu salah satu diantaranya adalah investasi. Dan investasi kita tolong ke depan adalah hilirisasi. Udah stop kita ekspor bahan baku terus. Bang Nusron, saya masih ingat ketika masih kepala BKPM Bang. Waktu saya dilantik tanggal 23 Oktober. Di tanggal 27 Oktober saya memutuskan untuk melarang ekspor ore nikel. Dan di saat itu orang banyak mempertanyakan kepada saya, itu bukan kewenangan kamu sebagai kepala BKPM. Katanya itu Menteri SDM. Saya katakan bahwa keputusan itu ada dua. Ada keputusan yang berbentuk keputusan yang memaksa, dan ada keputusan yang sifatnya musyawarah mufakat. Dan saya undang para penambang, saya undang para smelter untuk kemudian kita stop ekspor ore nikel. Nikel yang ada dalam negeri dibeli oleh smelter yang ada. Dan apa yang terjadi sekarang? Hari ini dunia sedang mencengang melihat kecepatan hilirisasi industri nikel yang dibangun di Indonesia. Apa contohnya? Terlepas dia ada baja, kemudian yang ada di Morowali ya. Sekarang kita bangun baterai sel. Baterai sel Bang, itu kami sendiri yang melakukan komunikasi awal dengan LG. Jadi dari hulu ke hilir, dari tambangnya, smelter, prokursor, cathode, baterai sel, mobilnya sampai recycle-nya, itu investasinya total 9,8 billion US dollar.
Yang lucunya adalah kita tidak pakai konsultan asing. Siapa yang melakukan itu? Anak-anak aktivis yang dulu abang bina. Jadi artinya tidak mesti kita ini berpersepsi bahwa konsultan asing itu lebih baik daripada anak dalam negeri. Saya pikir sebagai pengantar Manu dari saya untuk abang saya dan pemirsa demikian. Cocok bang? Terima kasih Manu. Ada hal yang baik dari investasi yang nanti juga ada catatan dari Pak Peter tentunya dan Pak Dahlan. Kita akan tanya bagaimana kemudian sepengalaman Pak Dahlan dulunya, tapi sesaat lagi tetap bersama kami. Itu tadi penjelasan berkaitan mengenai investasi, tapi kita ke Pak Dahlan dulu deh. Pak Dahlan, ini yang menjadi catatan juga sama Pak Presiden itu BUMN birokrasinya terlalu ribet. Nah, sepengalaman Pak Dahlan apakah seribet itu memang Pak? Dulu kan Bapak pernah di PLN, pernah menjadi Menteri BUMN juga. Ya kurang lebih begitulah. Karena saya kira ya faktor yang paling dominan adalah ketakutan. Dan sampai hari ini masih kelihatannya masih ada rasa ketakutan itu. Artinya takut memutuskan kalau salah dan nanti itu menjadi masalah kasus hukum. Saya kira bagaimana ya Pak Bahlil agar ada jaminan bagi direksi BUMN agar berani memutuskan karena konsekuensinya itu adalah diusut secara hukum. Dan kalau sudah diusut secara hukum, itu sudah tidak jelas lagi mana bisnis judgment rule dan mana kriminal. Begitu. Ada yang mungkin begini ya, bagaimana ya kalau ada peraturan baru, apakah kepres atau apa bentuknya yang bisa melindungi mereka, bahwa sepanjang tidak ada aliran uang, artinya aliran uang kepada rekening pribadi atau ke rekening keluarga, kemudian tidak ada sogok, tidak ada memeras, tidak ada minta, kemudian pokoknya tidak ada komisi dan sebagainya, itu dijamin yang akan diberlakukan adalah business judgment rule, begitu. Artinya itu keputusan bisnis seorang direksi. Memang kadang-kadang direksi itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar ya alhamdulillah, tetapi kalau salah ada konsekuensi itu. Dan kenanya itu kan bukan sekarang, ketika masih ada jaminan dari Bapak Menteri yang sekarang atau Bapak Presiden yang sekarang, tetapi ini kan bisa diusut, bisa dijadikan perkara beberapa tahun kemudian ketika sudah nggak punya lagi pelindung, ketika sudah tidak punya lagi sandaran bahwa ini dulu karena kebijakan Bapak Presiden dan seterusnya. Dan pidato Bapak Presiden dalam pengalaman saya ternyata tidak bisa dipakai sebagai bukti hukum atau sebagai alasan karena yang bisa dipegang itu adalah undang-undang, peraturan, dan sejenisnya itu. Nah, ini yang nomor satu. Nomor dua, Pak Bahlil, Pak Menteri, saya usul bagaimana ya, karena mumpung sekarang ini Bapak Presiden itu kuatnya luar biasa secara politik. Saya kira belum pernah ada presiden yang secara politik kuatnya seperti Pak Jokowi sekarang. Mumpung beliau kuatnya seperti itu, bisa nggak terobosan yang lain? Tadi saya sebutkan tentang business judgment rule tadi lebih dikonkretkan. Tapi kalau itu juga nggak bisa nggak terobosan lain, yaitu semacam ada kurator dalam tanda kutip. Nanti istilah bisa Pak Bahlil kan pinter cari istilah. Istilah nanti bisa didiskusikan apa istilahnya. Maksud saya begini. Katakanlah ini ada pengaduan masyarakat atau pengaduan dari dalam atau pengaduan dari direksi yang baru terhadap direksi yang lama. Ini di BUMN biasa ini, direksi yang baru mungkin untuk menutupi kelemahannya maka mencari kesalahan direksi yang lama. Itu di BUMN biasa. Di swasta itu nggak ada. Nah, kelak atau sebentar lagi bisa nggak misalnya ada semacam komisi hukum untuk menilai mana business judgment rule dan mana kriminal, begitu. Maksud saya, kalau seorang direksi BUMN katakanlah mulai diselidiki oleh kepolisian atau kejaksaan, maka silahkan saja
Tetapi sebelum menetapkan menjadi tersangka, sebaiknya ini disidangkan dalam satu forum yang isinya itu lebih kayak juri di pengadilan Amerika begitu, yang isinya mungkin ada kejaksaan, ada polisi, ada kadin, ada kalangan bisnis, ada kalangan Kementerian BUMN dan sebagainya, untuk menilai sebetulnya yang akan diperkarakan ini tergolong business judgment rule atau tergolong kriminal. Ya. Kalau keputusan juri ini ternyata ini kriminal, silahkan dijadikan tersangka. Tapi kalau ini business judgment rule, tolong please jangan dijadikan tersangka. Saya kira Bapak Presiden sangat menarik pidatonya. Seandainya saya jadi presiden, saya mungkin juga merasakan hal yang sama. Bagaimana presiden punya kemauan yang sangat besar dan kemudian pengen semuanya dilakukan dengan cepat, tetapi kok nggak jalan-jalan ya. Nah, saya pikir problem utamanya adalah di situ. Tetapi saya tidak hanya ngomel, tidak hanya mengeluh. Saya tadi mengusulkan 2 usulan terobosan. Satu, mengenai lebih merinci apa itu business judgment rule. Yang kedua mungkin semacam dewan juri seperti pengadilan Amerika untuk menilai ini kriminal, sebelum dijadikan tersangka harus didiskusikan dulu di forum itu. Itu dulu dari saya. Nanti kalau masih ada waktu mungkin saya akan lebih rinci bahwa mengapa sih investasi di Pertamina itu tidak jalan. Kasihan Bapak Presiden, mulai dari tahun 2014 sampai sekarang belum jalan. Kurang lebih saya agak mengerti, meskipun mungkin juga salah, tetapi kan ini banyak orang yang harus ngomong di sini. Makasih. Baik, Pak Peter juga melihat seperti itu ya. Karena kita kalau lihat kasusnya Bu Karen, bagaimana kemudian beberapa direksi yang lainnya, itu judgment-nya juga seperti ini kasusnya. Ya, setelah selesai menjabat baru diperkarakan. Ya, saya sependapat sekali dengan Pak Dahlan Iskan tadi. Ya. Persoalan utama, kalau tadi Pak Bahlil, sepertinya kalau kita dengar Pak Bahlil sepertinya udah beres ya. Sebenarnya kalau mendengar Pak Bahlil nggak perlu ada pidatonya Pak Presiden seharusnya ya. Tapi kenyataannya masih ada. Dan itu artinya semua terobosan, semua inovasi ya, itu belum tentu bisa sempurna menyelesaikan apabila ada satu hal ya yang juga tidak selesai, ya, yaitu khususnya terkait dengan mentalitas, permasalahan SDM-nya. Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan itu kan termasuk dalam kaitannya dengan SDM. Kalau kita ubah ketentuannya, kita ubah aturannya, sistemnya, tetapi ketika masih ada rasa takut itu yang disampaikan oleh Pak Dahlan, nggak jalan. Ya, tadi Pak Nusron menyebutkan, kamu perlu ini batasan untuk pengambilan keputusan diturunkan. Jangan dinaik ke atas, semuanya naik ke atas. Masalahnya kalau diturunkan ke bawah, kalau yang di bawahnya takut juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan, jadi masalah juga. Ya. Karena ketakutan ini masalah mental ini. Ya. Dan itu dikaitkan dengan semua historisnya. Ya, Pak Dahlan tahu persis bagaimana historisnya. Saya secara pribadi pun di dalam satu kasus juga merasakan seperti itu. Ketika kita mendapatkan laporan, dilaporkan dan kemudian diteliti, disidik, ya, semua persoalan-persoalan yang tidak ada hubungannya pun muncul nanti. Ya, dan itu membebani. Ya, di Indonesia ini, sorry to say, sistem hukum kita belum seindah itu. Saya sangat sependapat seperti Pak Dahlan tadi, kita harus ada forum yang tanda kutip pengadilan seperti di Amerika yang benar-benar bisa membuktikan ini benar apa enggak, salah apa enggak, fitnah atau bukan. Nah, ini yang bisa melindungi sehingga pengambilan keputusan itu benar-benar bisa menjadi profesional. Ya, tadi bisnis judgment rule-nya itu bisa jalan sepenuhnya. Ya, karena pengambilan keputusan itu kadang-kala cara berpikirnya macam-macam. Ya, dan itulah seninya sebagai pemimpin. Kalau kita semuanya by rule, nggak ada diskresinya, ngapain kita mencari CEO yang bagus? Ya cari robot aja. Ya, justru CEO itu kita harapkan adalah diskresinya. Dan diskresi itu artinya business judgment rule. Ya, ada judgment, ada
insting bisnisnya di sana. Jangan semuanya dikaitkan dengan rule-nya. Ya. Ya. Jadi gimana supaya investasinya ini naik sehingga targetnya pertumbuhan ekonomi di 2022 ini tercapai, investasinya pun bertambah. Nanti kita coba tanya sampai berapa persen sebenarnya investasi di tahun ini, apakah sudah sesuai target. Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi gimana Bang Nusron? Ya, kalau kita lihat, Manu, pidatonya Pak Presiden itu dari kata demi kata jelas. Persoalannya di investasi. Oke. Baik investasi di lingkungan BUMN maupun non BUMN. Jadi Pak Bahlil harus tanggung jawab. Bukannya malah kemudian mengatakan sudah bagus, sudah apa, sudah begini dan sebagainya. Harusnya kalau kinerjanya Pak Bahlil itu oke, Pak Presiden kan nggak perlu kecewa, nggak perlu marah. Makanya ada Pak Bahlil lagi di YouTube itu. Nah ini kan sebetulnya kalau orang Jawa bilang kan sudah tamparan muka itu sebetulnya. Kita coba konfirmasi. Ya kan. Tapi nanti kalau ada waktu saya ingin menjawab tentang Pak Dahlan, tentang business judgment rule, karena ini akar persoalan adalah sengketa antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sengketa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini memang harus disinkronkan tentang masalah undang-undang ini. Karena kalau enggak disinkronkan dan tidak boleh lagi egosentris antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN. Kalau enggak disinkronkan, saya sepakat dengan Pak Dahlan Iskan. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan berani mereka mengambil keputusan. Dan yang paling penting, benar, keputusan tertinggi di dalam BUMN itu harusnya berdasarkan Undang-Undang PT adalah RUPS. Kalau RUPS sudah diputuskan, direksi harus berani mengeksekusi sepanjang tidak ada ultra virus. Karena ini adalah rezim business judgment rule. Cuma itu kan dimentahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tanya sama Pak Dahlan. Nanti kita ke Bang Bahlil. Bang Bahlil akan jawab sesaat lagi, tetap bersama kami. Manu, saya sudah hampir 40 menit di studio, baru saya tahu temanya. Yang tadi Pak Nusron sampaikan, Pak Nusron ini curang. Ternyata temanya ini terkait dengan pidato Bapak Presiden di depan direksi BUMN yang waktu itu Pertamina sama PLN, Pak Nusronnya. Jadi saya harus luruskan Pak Nusron. Jadi investasi dalam konteks perizinan itu 2. Satu yang domain izin umum itu memang kewenangan pemerintah. Itu lewat OSS. Dan itu adalah di bawah naungan Kementerian Investasi. Tanggung jawab pimpinannya saya. Baik. Tapi dalam konteks investasi untuk BUMN, contoh di PLN, PPA. Kita nggak punya kewenangan itu. Izin lokasi konsesi yang sudah dikuasai oleh Pertamina, itu kita nggak punya kewenangan itu. Itu bisnis to bisnis. Jadi kalau boleh saya saran, kalau gatalnya di kaki jangan di perut yang digaru. Ini kan bisa berdampak sistemik. Jangan membangun satu persepsi yang keliru kan. Bingung saya. Baik, Pak Menteri, Pak Peter dan juga Pak Dahlan. Namun saya meluruskan dulu, Manu. Namun saya akui Pak Nusron, bahwa memang di kementerian juga ada terjadi ego sektoral. Harus saya akui kok. Di kementerian teknis itu juga masih terjadi ego sektoral. Yang memang tugas kami semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Ya kami melakukan perbaikan-perbaikan itu. Kenapa kami melakukan perbaikan itu? Karena target investasi ke depan 2022 itu 1.200 triliun. Tadi kami baru habis rakor. Kami sudah putuskan tadi atas arahan Bapak Presiden 1.200 triliun di tahun depan. Dan di tahun ini target kami investasi 900 triliun sudah tercapai 73,3%. Insya Allah akan tercapai. Nah kalau ditanya seolah-olah bahwa sudah tidak ada masalah. Di dunia ini kalau sudah nggak ada masalah, kita mati semua. Ya, namanya di dunia itu selalu ada masalah. Kalau orang nggak mau bermasalah di dunia, mati. Gitu. Ya. Satu kalimat dari Pak Peter dan juga Pak Dahlan Iskan, silakan Pak Peter. Ya, saya sependapat dengan Pak Nusron. Yang saya kalau dengar pidatonya Pak Jokowi, ya Pak Presiden, yang saya tangkap adalah
tujuannya untuk Oke. mengkritisi persoalan investasi secara umum yang terhambat oleh birokrasi dengan mengambil contoh di BUMN. Oke. Tapi penjelasan dari Pak Bahlil tadi saya kira sudah cukup clear bagi kita ya. Persoalan di BUMN dan di investasi secara umum itu adalah hal yang berbeda. Baik. Pak Dahlan silakan singkat saja. Terakhir dari Pak Dahlan. Ya, kenapa saya senang dengan Bu Risma, Menteri Sosial sekarang? Karena beliau itu menekuni sangat detail, sehingga tahu bahwa ada 30.000 orang yang ternyata pegawai negeri tapi menerima bansos, atau orang penghasilan tetap menerima bansos. Nah, di investasi ini juga sebetulnya sama. Dalam bahasa Inggrisnya Anda tahu, tetapi bahasa Jawanya itu, setan itu adanya itu di tetek bengek. Gitu. Jadi misalnya investasi yang hebat-hebat itu ujung-ujungnya itu terhambat karena ada satu anaknya lurah yang lagi main-main di situ bersama gengnya. Oh, itu saja sudah menghambat. Yang itu nggak ada hubungannya dengan peraturan, izinnya lancar, semuanya lancar, semua birokrasinya bagus, nggak ada masalah. Baik. Tapi ya itu tadi, setannya itu ada di tetek bengek yang seperti itu. Baik. Termasuk yang di Pertamina tadi yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden itu. Baik, terima kasih Pak Dahlan, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Peter, terima kasih Mas Nusron. Mudah-mudahan saja setan-setan tetek bengek itu tadi bisa kita hempaskan sehingga investasi ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pemerintah. Saya Brigita Manur pamit, selamat malam, sampai jumpa.